aslinya kan namanya Ibrahim. Iya. Tan Malaka itu nama datuknya, gelar datuknya. Sekarang ada Tan Malaka ke-7 kalau nggak salah yang sekarang itu. Oh gitu. Dalam Malaka tuh ada. Itu gelar untuk dia. Dia kan sebelum merantau dikasih pilihan, mau gelar adatnya atau nikah dulu misalnya. Nah, ini Dia, menarik nih. dia gelar dulu, nikah nantilah kata dia. Poin pentingnya adalah mereka mampu menghilangkan sifat kedaerahan Betul. itu, kemudian bersama-sama mau Soekarno ini orang mana, kemudian Hatta ini orang mana. Curahkan itu. Ya mereka saya merinding ini. Oke. Bukan, dan yang unik dari Indonesia dilihat dari nama-nama besar tadi founding father itu, uniknya kita Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang dimerdekakan difikirkan oleh kaum muda. Iya. Nah ini ada 5 apa nih? clue. Nah cara mainnya nanti 5 ini Bung Reski bisa pilih 3. Oh ya sudah, pilih Pilih 3 3 ya. Dari 5 Oke. pilih 3. Nanti Oke, 5 itu Pancasila, 3 ini nation character building. Nation and character building. Oke, siap? Siap. Oke. Oke. Silakan. Saya pilih nih ya. Ya. Acak aja ya. Oke, 3. Ya, oke. Sip. Inilah. Oke, 2 aku bungkus. Oke. Nah, ditahan. Oh, saya Reski. tahan. Oke, Nah, siap. aturan mainnya seperti biasa. Ini kan kayak bocil itu. Kita main. Apa sih ini yang ada di sini? Oh, itu yang akan gitu. kita bahas. Oke, Oke? siap, paham. Jadi suasananya seperti Rodinda, tapi minimal ada harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Bung Reski. Oke, Yuk, kita main yang pertama. Saya buka ini berarti ya. Yes, monggo. Yang mana? Acak aja nih. Apa ini ya? Ini Bung Ibeng ini luar biasa deg-degan juga kita ini. Tapi Bung Reski ini juga unik dia, aktif juga di podcast ini kan. Seru juga nih. Kita ngomong apa? Belajar. Ini Golput. Oh ya, ini tentang kepemiluan ini. Golput nih. golput ya. Golongan putih. Identik dengan anak-anak muda atau sebetulnya bukan hanya anak muda sebetulnya. Iya. Cuma yang dikhawatirkan di pemilu 2024 ini kan karena momennya 14 Februari. Dan juga bisa jadi karena kejenuhan ya. Kejenuhan tokoh yang dimunculkan kan ya itu lagi gitu kan. Iya. Tapi gimana Bung Reski melihat fenomena kekhawatiran golput ini nanti? Iya. Golput ini sebenarnya kalau dalam pandangan saya itu ada 2 sebenarnya. Dia bisa dalam bentuk gerakan. Jadi golput ini juga bukan karena ketidakpedulian atau apolitis ya, tapi juga bisa dalam bentuk gerakan misalnya karena misalnya protes terhadap suatu sistem ini populer saat Orde Baru itu sering itu. Saya tidak mau menggunakan Orde Baru, Orde Soeharto maksud saya. Itu sering itu. Atau bisa juga karena apolitis tadi atau tidak peduli atau merasa tidak menjadi bagian dari politik. Nah ini yang paling bahaya sebenarnya. Gerakan politik itu tadi ya. Ya, kalau gerakan bisa politik, gerakan protes atau bisa gerakan protes terhadap suatu sistem misalnya begitu, sehingga kemudian mengambil keputusan untuk kita tidak akan golput gitu. Tapi yang bahaya yang kedua tadi. Ya karena tidak tahu, tidak sadar, orang kapan pemilu aja tidak mau tahu, kapan pemilu aja nggak tahu misalnya gitu. Ya, itu yang sering kali yang terjadi kayak pekerja-pekerja yang istilahnya, wah gua mending ngojek dong, gitu lah. Diskusi selalu itu kan sebenarnya bagaimana cara penyelenggara misalnya menyentuh tempat-tempat orang, misalnya kenapa sih TPS itu tidak bisa ditaruh di pasar misalnya. Agar pedagang-pedagang itu tidak golput misalnya. Tapi saya menemukan itu dari salah satu senior saya waktu masih kuliah lah yang menggebu-gebu, wah kenapa gini-gini, jawab. Karena memang TPS itu memang harus ditaruh itu di sekitar perumahan masyarakat tinggal gitu loh. Jadi di tempat domisili gitu. Artinya di situ, memang tempatnya di situ diperuntukannya. Nah, golput menjadi berbahaya itu yang kita khawatirkan itu kalau melanda kalangan muda, begitu. Betul, apalagi yang masih baru itu ya. Karena pertama tidak tahu informasi, kemudian yang kedua urgensinya apa gitu kan? Tidak peduli. Nah itu yang paling parah, tidak peduli ini. Padahal dia udah punya hak politik. Makanya melalui NCB ini, saya pengen himbau kepada teman-teman, misalnya kepada teman-teman saya. Generasi kita lah. Generasi kita. Kalau bisa
itu tidak golput. Nah, alasannya? Nah, pertama, lebih baik memilih orang yang buruk daripada yang terburuk. Kalau kita kemudian sudah pesimistis, nggak ada nih calon yang bagus, ya udah pilih yang buruk dari yang terburuk. Walaupun sebenarnya harapan kita pilih yang baik dari yang Ya, terburuk ya, kan ya, ya. gitu. Tapi di antara Tapi calon itu, apapun juga lebih baik memilih daripada tidak memilih. Ada istilah sebenarnya kalau kita mau sebut tidak memilih itu dengan cara apolitis itu benalu demokrasi itu. benar demokrasi. Ya, Ada penyalahgunaan. Iya. menikmati demokrasi tapi tidak mau memilih karena begini sifatnya. Saya sampai ke poinnya ya. Iya, iya. Memilih dalam pemilu itu sifatnya hak. Oke. Bayangkan saja Bung Ipeng, kita itu punya motor kena bayar pajak, wajib pajak, benar, punya rumah wajib bayar pajak, Makan bangunan, makan juga bayar pajak juga di kafe-kafe dan segala macamnya. Ini hak loh, masa kita tidak mau gunakan? Iya benar, apalagi 5 tahun sekali. Gitu. 5 tahun sekali lagi, begitu. Poinnya begitulah, hak itu harus Itu edukasi politik. digunakan. Nah, kalau dalam hal ngomong edukasi, sebenarnya yang lebih punya peran ini memang kayak KPU Bawaslu ini kan sebagai instrumen ya, instrumen dari penyelenggara pemilu. Ya, Oke, mereka udah maksimal nih, tapi kan di luar itu perlu juga komunitas-komunitas, ya. organisasi. Karena memang tidak bisa kita sandarkan hak kita ini atau pesta demokrasi ini kepada penyelenggara saja. Makanya pemilu itu, makanya saya pikir sudah bagus ya KPU sekarang ya. Misal penyelenggara pemilu lah dalam konteks, apalagi terutama KPU dengan jargon dia itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Oke. Di situ sebenarnya butuh semua pihak, semua sektor misalnya termasuk juga NCB misalnya kan lagi menjalankan menjadi bagian untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu supaya sama-sama menyampaikan, menggiatkan pesta ini. Begitu, mengajak semua kalangan baik itu LSM, NGO, OKP, organisasi mahasiswa atau pelajar lainnya untuk sama-sama menyuarakan terkait ayo menggunakan hak pilih ini, begitu. Kalau KPU sendiri atau Bawaslu atau kemudian DKP itu tidak sanggup kalau saya pikir. Terbatas, ada tahap waktunya pasti. kan. Terbatas pasti. Jadi partisipasi publik sendiri emang penting ya. Penting sekali, penting. Makanya saya senang kalau seperti di Minangkabau itu ada budaya kedai itu. Nah, kedai itu apa? Kedai itu seperti toko tapi tempat biasa ngopi. Kedai, bisa dibeli harga 3.000 murah, tapi di situ tempat pertukaran informasi. Dan disitulah budaya-budaya seperti itu saling berkomunikasi, kemudian membicarakan pemilu, kemudian bagaimana pentingnya memilih. Ya termasuk kalau anak muda ya seperti yang Bung Ibeng dan kita laksanakan ini melalui media, kita juga berbicara pentingnya memilih itu. Gitu. Bung Rizky asli mana? Saya Sumatera Barat. Sumbernya mana? Kalau saya di Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat. Iya. Aku kemarin kebetulan sempat ke Bukit Tinggi. Wah, luar biasa. Seru juga sih di situ. Itu kalau aku bandingin di Jawa Timur tuh yang ketahu modelnya kayak Batu, kota Batu. Yes, persis. Ada Udah taman, dingin, nggak terlalu luas. terus taman-taman itu ya memang dari titik kumpul yang ya itu apa ya? Ya bener-bener kerat gitu memang betul. Sempat mampir ke Museum Bung Iya, Hatta? Bung Hatta. Iya, luar biasa. Makanya, dan disitulah gua baru menemukan kenapa Indonesia sampai hari ini nggak bisa istilahnya kayak selalu ada plus minus ya, maksudnya ada merah biru, istilahnya ada hitam putih gitu. Karena duit tunggal tuh memang mitos yang memang benar-benar ya nggak ada lagi duit tunggal gitu di Indonesia. Anunya ngeri ya. Iya. Saya. Soekarno. Mantap ya. Oke, kita lanjut Bung. Oh gitu. Ada Lanjut. dua lagi nih. Nah, yang kedua ini agak Pertama aja udah berat ya. tapi ini sesuai dengan ininya kita lah ya. Milenial ini ya. Ini lucu lagi. Apa itu? Artis nyalek. Nah, selesai kita ngomong Artis nyalek. sosialisasi golput. Sekarang artis nyalek. Tadi clue-nya adalah Minang, kemudian Bung Reski jurusan politik. Politik saya, oh ya, kuliah saya politik. Sempat berkontribusi di surveyor. Iya. Jadi Cara bertahan hidup mahasiswa itu. momen 5 tahunan ini udah pasti lah ya. Ya, kalau dulu nggak 5 tahun, bisa per tahun ya, gitu. pilkada Dulu itu ya. baru Iya, sekarang 5 tahun. Banyak pengangguran sekarang. Nah, ini gimana nih fenomena artis nyalek? Iya. Sebetulnya punya hak yang sama?
artis nyalek itu sebenarnya itu mempunyai hak untuk nyalek ya, Yang sama, ya dipilih dan memilih. dipilih dan memilih sebagai warga negara Indonesia. Cuma mungkin saya cukup mengamati juga ya perkembangan di media sosial, banyak kemudian suara-suara sumbing terhadap hal ini. Artis nyalek itu rata-rata dikonotasikan agak sumbing Ya, gitu loh karena misalnya. kayak beralih dari panggung hiburan ke Ya. aja mumpung. Yang lebih parah itu ada lagi sebenarnya, karena mereka dianggap tidak memiliki kecakapan untuk di dunia politik. Nah, itu Nah, gimana jadi tuh? artis itu dianggap begitu. Walaupun sebenarnya kita kenal beberapa nama itu, artis itu juga cukup bagus selama berkiprah di parlemen misalnya. Ya, Cuma oke. memang berarti kembali terhadap bagaimana pribadi masing-masing artis itu. Tapi kalau kita general misalnya artis nyalek itu, ada beberapa hal sebenarnya yang cukup mereka itu memanfaatkan sistem pemilu kita itu di mana popularitas itu didewakan. Tinggi. Ya, jadi kalau sudah populer, selesai satu masalah. Jadi kan dalam tahapan orang untuk memilih dalam pemilu itu ada tiga misalnya. Dalam ilmu politik misalnya dipelajari. Pertama, popularitas. Popularitas. Yang kedua itu akseptabilitas. Popularitas itu keterkenalan. Akseptabilitas itu kesukaan atau orang menerima tidak dia. Misalnya kalau caleg DPR RI, orang akseptabilitas itu menerima dia tidak sosoknya itu menjadi Visinya caleg itu ya, tadi misalnya ya. gitu. Kemudian yang ketiga baru elektabilitas, dipilih gitu. Jadi orang kenal, orang suka, orang milih. Ya, ya. Kalau udah paket itu Ya. udah pasti jadi nih. Kalau artis dia udah selesai di nomor satu, populer. Populer. Tinggal kemudian Acceptnya bagaimana ini tadi. akseptabilitas atau kemudian sampai di elektabilitas kan begitu. Nah, saya pikir fenomena kalau boleh saya bahas Aldi Taher misalnya. Ya ini ngilang juga ini kan, ngilang juga kan. Iya benar. Dia tampil di podcastnya Pras Teguh juga itu. Itu saya pikir ini menarik. Sebenarnya saya salah satu 2024 yang saya tunggu itu menarik soal Aldi Taher ini. Nah, itu kenapa tuh? Tapi karena dia DPR RI ya, berarti ada perjuangan lagi mengenai partainya itu masuk tidak parliamentary threshold. Tapi selain itu, cara Aldi Taher itu saya pikir dia mampu menembus ruang publik itu. Itu yang paling Pakem penting. itu tadi ya? Iya, dia mampu menembus itu gitu. Itu Ini terlepas dari itu luar biasa. nanti gagasan dia. Ya, Gitu itu terlepas dari itu. Tapi misalnya. dalam instrumen politik ini menarik. Gitu. Ya, itu menarik. Aldi Taher itu suatu topik yang menarik untuk saat ini gitu loh. Dia belak-belak yang bukan saya khawatirkan ya, tapi bisa jadi terjadi. Dia itu akan muncul sebagai alternatif di tengah kejenuhan orang. Kejenuhan itu tadi. Ya, karena orang itu, Bung Ibeng, itu apa ya? Voting behaviornya itu bisa berbeda-beda. Orang perilaku memilihnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang memang melihat visi misi, kan orientasi kandidat, kemudian orientasi kepartaian. Ada juga yang kemudian melihat misalnya sentimen kedaerahan. Ada juga yang kemudian melihat misalnya dia rasional choice sudah, aduh udah nggak ada nih, lucu-lucu sekalian deh nih Aldi Taher. Bisa jadi aja kan, begitu. Kalau kita pilih yang ini ternyata dia korup misalnya. Iya, misalnya begitu. Sekalian yang menarik tuh ada kata Panji Pragiwaksono itu. Saya pilih Aldi Taher lah karena bagaimanapun biar pusing tuh anggota DPR, biar dia kan apa-apa repost posting. Sama si David itu ya. Ini lucu juga saya pikir itu. Terlepas dari gagasannya ya. Terlepas dari gagasan. Karena memang ada orang yang memilih itu tidak melihat gagasan gitu. Betul. Tidak punya waktu atau tidak punya resort untuk melihat visi misi orang itu. Gitu. Tapi gini, kan ada juga yang kita ngomong mundur kemarin ya 2019. Itu memang ada yang artis-artis, aku nyebutnya ini seniman nih, ya kan, musisi. Ya. Selama ini dia memang menghibur gitu. Ya. Contoh ada Krisdayanti, ada Mulan Jamila. Gitu. Mereka memang menghibur, tapi kemudian ketika jadi pun nggak ada gaungnya juga nih. Ya. Ini menjadi catatan gitu. Nah, polemik ini menurut Bung Reski ini ada kelalaian dari partai politik atau pembiaran disengaja juga partai politik untuk mengambil suara aja gitu. Saya pikir itu kebutuhannya. Jadi emang simbiosis dengan juga ya? Sistem demokrasi yang liberal Itu ini ya. Presiden threshold itu kan? Ya, orang mengejar itu. Itu 4% itu tidak mudah, Bung Ibu. Berat ya? Itu berat. Dengan multi partai ini ya? Kita berkaca lah, siapa yang tidak tahu misalnya
tokoh sekelas Prof. Yusril Iza Mahendra, Fahri Hamzah misalnya. Fahri Hamzah misalnya. Ya Fahri Hamzah mungkin kemarin masuk lah misalnya. Iya. Partai-partai yang dibintangi oleh Ya, ini gede jenderal-jenderal Oke. politik pada era Soeharto atau era sebelumnya itu bahkan terseok-seok juga untuk sampai di situ. Makanya orang mulai melihat menggait artis ini cukup untuk menjadi modal mengejar ketertinggalan popularitas Mendulang itu, suara. gitu. Untuk mendulang suara itu, mereka partai membutuhkan itu, begitu loh. Mau nggak mau. Mau nggak mau karena sistem demokrasi liberal itu, Iya, iya. one man one vote itu, kemudian ada juga parliamentary threshold, partai mengejar itu. Itu menjadi kebutuhan oleh Iya, partai. Tapi karena yang menarik itu karena Bung Ibeng tadi bilang 2014-2019 atau 2019-2024 itu, kalau dalam hal itu misalnya nama-nama yang disebut tadi yang sudah duduk atau berhasil itu misalnya, ya gunakan saja kalau dalam rational choice itu ada retrospective voter. Retrospective voter itu untuk ke depan kita mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi catatan itu ya. Menjadi catatan. Bagi konstituen. Ya kalau dia bagus silakan pilih kembali, kalau tidak ya Selesai. berarti selesai kan begitu. Luar biasa juga suara mereka tinggi-tinggi juga loh. Tapi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya gitu. Tapi itu ya akibat kebutuhan tadi lah, kebutuhan partai. Dan ini mungkin kalau masyarakat juga teredukasi ya dia akan bisa milih yang benar gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya saya yang jadi caleg kemudian di satu daerah saya ada artis, saya dongkol juga sih gitu. Ini mau Berat ini gitu. para caleg. Berat ini gitu. Karena ya tadi masalah sepopuler. Iya, actionnya yang tadi. mereka bisa mengkapitalisasi itu gitu loh. Sementara misalnya ada caleg yang sudah berdarah-darah dari penyelenggara di bawah, kader Mulai ini dari ranting gitu kan. kalah populer gitu. Ya itulah. Ya apapun itu pileg itu ya soal persaingan. Sistemnya sudah begitu. Dan atau mungkin para caleg ini juga harus benar-benar serius gitu kan. Harus memposisikan serius. dirinya. Harus serius. Ancaman itu kalau ada artis di dapilnya dia. di dapil itu sudah ancaman itu sebenarnya. Oke, next. Yang terakhir. Nah, ini Jason Pamungkas nih. Pamungkas ini. Seru juga nih apa nih? Minang ya, kan yang kita bahas nih kan. Ada apa Bang dengan Minang? Yang aku tahu itu tadi yang gua lihat ketika ke rumah Bung Hatta, museumnya Bung Hatta ini duit tunggal itu cuma satu gitu. Ya. Dan kalau kita buka lagi nih, deret. Oh, iya. Dulu yang cuman gua baca bukunya tentang Syahrir lah, kita kenal Buya Hamka, Tan Malaka, ini kan tokoh-tokoh Minang juga. Gitu. Luar biasa ya. Saya itu dulu waktu kuliah itu 17 Agustus itu selalu di Museum Tan Malaka itu. Selalu. Oh gitu? Walaupun di organisasi saya ada undangan upacara dari gubernur misalnya. Saya dan teman-teman itu selalu di Museum Tan Malaka itu gitu. Karena menurut saya lebih menjiwai ya. Oke. Dan ada satu hal lagi sebenarnya. Mungkin ketika saya merantau ke Jakarta, saya ketemu dengan orang-orang seperti Bung Ibeng ini yang sangat antusias dengan mendengar kata Minang itu dengan Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Hamka, kemudian Tan Malaka gitu, sangat antusias ya, dan pahlawannya M. Yamin dan segala macam. Tapi autokritik ya karena saya orang Minang ya. Iya. Autokritik. Ternyata di sana juga cukup sulit untuk menemukan situs-situs itu. Ada Museum Tan Malaka itu misalnya memang jauh. Itu di mana tuh? Itu di Suliki di 50 kota Pandam Gadang itu. Itu saya dengan bobot badan saya begini masuk ke dalam itu cukup khawatir. Udah bunyi kreok-kreok itu udah pasti gitu. Itu museum. Iya itu tempat lahir dia, rumah gadang kaumnya. Namanya kan sebenarnya datuk kan? aslinya kan namanya Ibrahim. Iya. Tan Malaka itu nama datuknya, gelar datuknya. Sekarang ada Tan Malaka ke-7 kalau nggak salah yang sekarang itu. Oh gitu. Tan Malaka tuh ada. Itu gelar untuk dia. Dia kan sebelum merantau dikasih pilihan, mau gelar adatnya atau nikah dulu misalnya. Nah, ini menarik Dia gelar dulu, nikah nantilah gitu. Akhirnya dia anugerahi gelar itu. Hatta juga tuh ya. Gitu. Hatta itu tokoh juga. Makanya kalau Hatta, Hamka, Agus Salim, Bung bayangkan, Bung pernah di Bukit Tinggi kan kemarin sejuknya ya luar biasanya. Ke bawahnya lagi turun Kelo 44 namanya.
orang tahu mungkin di Jakarta ini kalau 9 ya, ada lagi yang paling ekstrim kalau 44. Oh, Di gitu. bawahnya itu Danau Meninjau. Nah disitulah tempat toko-toko. Emang suasana pas untuk belajar itu. Dan iya, maksudku Iya ya? gini. Ini yang kemarin gue kesana kan istilahnya udah ada mobil, Iya, iya, bis iya, gitu kan. iya. Bayangkan orang-orang zaman Luar biasa. Bung, Pernah untuk ke motor saja saya jauh loh ke Museum Tan Malaka itu. Dia hidup di sana loh zaman dulu, Makanya saya tuh gak zaman kebayang gitu. segitu dan kemudian mereka bisa berhasil belajar banget ke Belanda, Iya, ya kan? luar Ya, ya, biasa. ya terlepas mereka orang berada ya, tapi niat mereka untuk belajar beneran dan kembali ke tanah air untuk membangun bangsa ini Iya luar biasa. Tapi memang saya syukuri salah satu. Saya pikir masing-masing daerah kita punya lokal Oke, wisdom ya. ya. Tapi saya syukur salah satu di Minang itu adalah apa ya, kita distimulus itu benar-benar untuk berpikir memang distimulus. Jadi laki-laki itu kan tinggal di musola ya, surau ya, itu tidak surau. tinggal di rumah ya gitu misalnya. Itu di surau ya segala dialektika itu terjadi dan saya pikir di zaman mereka tuh lebih parah lagi. Saya pikir filsafat tentang Al-Quran, tentang agama, tentang negara itu sudah dibahas anak-anak kecil di surau itu. Iya, 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 iya. Bahkan Makanya ya itu diceritakan juga masa kecilnya si Bung Hatta. Minang ini, karena kita Minang ini cukup seksi juga sebenarnya untuk membahas kenegaraan karena beberapa belakangan punya sikap yang berbeda misalnya. Permesta itu kan kemarin salah satu darurat itu kan di situ. Ya, Begitu. PRRI. Kalau itu PRRI. PRRI kan? Ya, PDRI. PO ya, pemerintahan darurat, darurat, Amir Syarifuddin. Ya, Amir Nah, Syarifuddin. ya itu jadi Bukit Tinggi itu Kita kayaknya punya utang sejarah sama ya Tinggi dan Minang nih. Jadi kenapa tuh, Bung? kebetulan. Maksudnya, nah, gua kan pernah ke makam Tan Malaka yang di Kediri. Ini terlepas dari pro kontra ya. Itu ada yang bilang Bung pernah ke situ? udah. Saya juga pernah itu. Ya itu makanya. Ada yang bilang jasadnya udah nggak di situ. Ada yang bilang udah dikembalikan. Terlepas dari apapun itu, gua gini. Hatta dengan problematiknya di tahun 50-an dengan terselenggaranya pemilu pertama dengan Bung Karno. Sampai Bung Karno nggak mau memilih wapres. Tetap cuman Bung Hatta gitu, proklamator. Kemudian Bung Karno dengan konfliknya pada saat itu dengan Buya Hamka. Tapi ketika beliau wafat yang mengimami jenazah Hamka. Maksudku nasionalismenya itu loh. Ya, dan dia sebelum Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya juga permintaan dia kan ditemukan dengan Hatta. Iya, iya. Ya, saya pikir Ini keteladanan ini bukan hanya soal pertemanan ini. Iya, keteladanan itu. Ada semacam semangat kebangsaan itu yang mengikat mereka gitu loh. Dan ini kalau bicara ini saya tidak bisa lagi bicara soal Minangkabau atau Sulawesi atau Manado atau kemudian Jawa atau begitu karena founding father kita sudah mencontohkan itu. Benar. Gitu loh. Iya. Saya pikir apapun cerita yang ada di balik itu, poin pentingnya adalah mereka mampu menghilangkan sifat kedaerahan itu, kemudian bersama-sama mau Soekarno ini orang mana, kemudian Hatta ini orang mana, Curahkan itu. ya mereka saya merinding ini. Gue beruntung ketika di kabar Fahri, Bung Reski, pikiran ada yang pingin aku ulik ya, itu aja. Ya, Sebagai tokoh muda Minang, ya inilah mungkin juga ke depan perlu juga semangat keteladanan sebagai identitas bangsa kita ini ya. Ya, mereka luar biasa lah, sadar bahwa dan mereka itu dan yang unik dari Indonesia dilihat dari nama-nama besar tadi founding father itu, uniknya kita Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang dimerdekakan difikirkan oleh kaum muda. Iya, betul. Setuju. Itu loh, muda semua itu. Mahasiswa ada yang baru DO, ada yang baru tamat, ada yang belum selesai kuliahnya. Iya, dan itu tadi kalau ngomong mesin itu tadi, Bung sendiri yang merasakan nih, gimana jalur para pendiri bangsa itu ya kan, luar biasa. Sampai benar-benar kita kumpul, mereka kumpul, wah, tetap ngomong Indonesia. Makanya saya pikir saya kalau misalnya mau cerita di mana-mana soal anak muda sekarang, karena misalnya kalau kita lihat survei
terbaru itu tentang anak muda itu CSIS misalnya ya, tentang anak muda Suara, dan 2024 misalnya itu dengan menggunakan proyeksi dari BPS dan digabungkan dengan data pemilih KPU pada 4 tahun ke depan dari 2020 itu pada tahun 2024 ada 60% 60%. pemilih. Oke. 60% pemilih kalau dari DPT yang ditetapkan kemarin kurang lebih 114 juta pemilih pemuda. Saya pikir saya tidak perlu lagi untuk menyampaikan ayolah kita ikut politik, ayolah begini. Orang negara ini didirikan oleh pemuda gitu loh. Saham terbesar itu oleh pemuda. Setiap detik-detik terjadi perubahan kebangsaan ini tidak mungkin tidak ada anak muda di bagian itu. 2024 kemana negara ini atau bangsa ini akan melangkah juga kita akan menentukan pada 2024 ini. Sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk kita berdiam diri. Makanya saya senang melihat senior-senior teman-teman yang ikut, ada yang nyalek, ada yang ikut pilkada, ada yang ikut desa dan segala macamnya. Saya pikir itu hal yang memang sudah patut kita laksanakan. Gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Siap. Ini juga